Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah Hukum Acara Perdata. Melalui video ini, saya izin menyampaikan materi tentang putusan pengadilan. Mungkin sebelumnya ada materi yang belum tersampaikan, namun saya akan menjelaskan secara detail nanti saat kita bertemu di kelas ya. Eh, untuk itu saya izin dimulai ulangi lagi lah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan. Melalui video ini, saya izin menyampaikan materi tentang putusan pengadilan. Saya izin share screen. Baik, materi ini mungkin adalah materi ke-12 ya sebelum kita eh, menyambungkannya dengan materi upaya hukum. Ya, jadi sebelum masuk ke dalam materi tersebut, kita akan bahas dulu tentang putusan pengadilan. Mungkin untuk putusan pengadilan ini harusnya dipahami lebih dalam ya di luar eh, pertemuan hari ini ya melalui video ini karena sebenarnya untuk bahasan putusan ini sangatlah panjang ya. Namun semoga apa yang bisa saya sampaikan hari ini bisa mewakili materi yang dimintakan dalam RPS ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang-kurang boleh dibaca saja. Saya juga sudah share Word-nya ya, file Word materi modul putusan pengadilan. Baik, kita diawali dengan pengertian. Jadi putusan pengadilan itu adalah suatu pernyataan hakim, ya, pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Nah, pengertian ini bisa dilihat juga di pasal 189 RBG dan juga pasal 60 Undang-Undang Peradilan Agama. Mungkin kalau yang pertama itu nomor 7 tahun 89 ya. Nah, yang terbaru itu adalah nomor 50 tahun 2009. Tahun 8 oh mohon maaf, tadi Undang-Undang nomor 7 tahun 89 1989 dan yang terbaru itu adalah Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 di pasal yang sama yakni adalah pasal 60. Baik, kita bahas tentang pengertiannya satu-satu ya. Jadi putusan itu adalah sebuah pernyataan ya, yang mana pernyataan hakim ini harus berdasarkan pada pertimbangan hukum ya. Kemudian dalam hasil yang dimuat BAS ya atau berita acara sidang ya, dan ini tuh harus diucapkan di muka persidangan. Jadi para pihak itu harus hadir dan hakim harus menyampaikan secara lisan ya kepada para pihak hasil daripada putusan yang dibuat oleh hakim ya. Nah, hal ini tuh untuk mengakhiri ya dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa. Jadi sudah kalau misalnya sudah masuk sesi putusan, maka berakhirlah perkara atau sengketa yang diajukan di pengadilan ya. Nah, putusan pengadilan untuk pengertian ini bisa digunakan untuk pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding dan juga pengadilan kasasi sama saja ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengetahui putusan Pengadilan Agama Bandung atau Pengadilan Tinggi Agama apa Jawa Barat atau misalnya mau mengetahui putusan Mahkamah Agung, nah pengertian putusannya itu sama. Baik, kita berlanjut pada prosesnya. Jadi di sini sesuai dengan ketentuan pasal 170 HIR
78 HIR dan pasal 189 RBG. Mohon maaf, saya sebelumnya sudah share ya untuk file HIR-nya, jadi boleh dicek kembali di file yang saya kirim. Nah, apabila pemeriksaan perkara selesai ya, mulai dari yang pertama tuh sidang pertama ya, kemudian sampai pembacaan kesimpulan. Nah, ya, selesai, maka majelis hakim langsung melakukan musyawarah. Jadi kalau misalnya sudah sesi pembacaan kesimpulan gugatan dari si penggugat, nah hakim itu langsung melakukan musyawarah ya, musyawarah antara majelis hakim untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Jadi mereka tuh berkumpul kemudian melakukan musyawarah ya untuk membuat putusan. Nah, proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi putusan itu kecuali kalau misalnya memang mediasinya berhasil ya. Kalau misalnya mediasi berhasil, memang sesi selanjutnya dalam persidangan itu adalah putusan ya, tapi tetap harus ada musyawarah dulu. Nah, tapi kalau misalnya mediasinya gagal, putusan ini harus melewati beberapa proses persidangan ya. Nah, salah satunya adalah harus menempuh jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR dan pasal 113 RV, yang mana di dalam jawaban ini harus disertai juga dengan adanya replik dan duplik ya. Jadi replik itu diajukan oleh penggugat dan duplik itu diajukan oleh tergugat ya. Nah, setelah sesi itu juga harus melalui proses tahap pembuktian dan juga konklusi. Jadi setelah tadi adanya tahap pembacaan jawaban ya, kemudian dilanjut replik duplik ya, dilanjut juga dengan pembuktian dan konklusi. Nah, baru setelah adanya pembuktian ya, tahap sebelum musyawarah, maka putusan itu boleh dilakukan. Mohon maaf, saya ingatkan kembali jika mediasinya gagal. Tapi kalau misalnya mediasinya berhasil ya, nah itu bisa langsung setelah mediasi dibuatkan resume mediasi, kemudian dipenuhi form pemberkasan mediasi, diserahkan kepada panitera, kemudian panitera akan menyerahkan kepada majelis hakim akan melakukan musyawarah dan untuk itu putusan sah ya. Nah, jika semua tahap tadi ya sudah dilakukan ya diselesaikan, maka pihak majelis hakim menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah membaca putusan. Ya, jadi kalau misalnya mediasinya gagal ya seperti ini prosedurnya ya, alurnya seperti ini. Baik, selanjutnya kita bahas tentang asas putusan pengadilan. Jadi dalam sebuah putusan pengadilan itu ada 4 asas yang harus dipenuhi, apalagi untuk perkara yang perdata. Ya, yang pertama dalam putusan itu harus memuat dasar alasan yang jelas dan juga rinci. Bisa dilihat di pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang mana di situ menjelaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan. Alasan-alasan dan dasar-dasar putusan ini bisa diambil dari undang-undang ya, pasal dalam undang-undang, bisa juga dari doktrin, bisa juga dari jurisprudensi ya. Nah, pokoknya memang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti itu. Jadi bisa diambil dari situ. Ya mungkin kalau untuk sekarang kalian masih bingung ya membayangkan apa sih yang dimaksud alasan-alasan dan dasar-dasar putusan. Nanti akan saya jelaskan di formulasi putusan. Yang penting saya sudah sampaikan bahwa di dalam putusan itu harus ada nih dasar alasan dan juga dasar-dasar putusan yang jelas dan juga rinci ya. Jadi harus ada tuh aturan yang termuat dalam alasan dan dasar putusan. Kalau tidak ada, ya berarti putusan itu sepertinya apa ya?
buyar ya, maksudnya kayak tidak sesuai dengan prosedur dual flow gitu ya, proses dual flow gitu. Jadi ya tidak berdasarkan hukum gitu. Nah, kemudian yang kedua, wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Dalam pasal 172 ayat 2 HIR, pasal 178, maaf ya, ayat 2 HIR, pasal 189 ayat 2 RBG, dan pasal 50 RV menjelaskan bahwa di dalam putusan itu harus mengadili seluruh gugatan yang diajukan, ya. Jadi setiap putusan hakim itu harus memeriksa dan mengadili setiap segi posita ya dan juga petitum yang ada dalam gugatan penggugat ya. Nah, kemudian dalam asas putusan itu tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Mungkin di kelas di pertemuan terakhir, saya sudah menyampaikan perbedaan antara posita dan juga petitum. Ya, nah di dalam tuntutan itu ada pada petitum, makanya hakim harus benar-benar membaca dan para pencari keadilan atau para penggugat atau pemohon itu harus jelas menyantumkan petitumnya atau tuntutannya itu apa. Karena ini sangat mempengaruhi dengan hasil putusan yang dibuat oleh majelis hakim ya. Baik, petitum gugatan, menjelaskan bahwa hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat dianggap telah melampaui batas wewenang atau ulta vires ya, yakni bertindak melampaui wewenangnya atau beyond the power of his authority. Jadi itu kenapa gugatan itu harus jelas posita dan petitumnya ya, karena ini juga nanti akan mempengaruhi hasil daripada putusan yang dibuat oleh hakim ya. Nah, hakim juga kan kalau misalnya posita sama petitumnya tidak jelas ya, jadi banyak klausulnya tapi tidak jelas maksudnya apa, mungkin hakim juga akan kebingungan untuk menentukan putusan gitu. Nah, ini juga nanti akan menjadi apa? Menjadi pelanggaran pada asas ya, yang mana misalnya tuntutannya itu sebenarnya ingin bercerai aja gitu, tapi karena bertele-tele muatan dalam gugatannya, hakimnya bingung ini mau cerai aja tapi dalam posita kok minta harta gono gini gitu ya. Jadi maksudnya seperti apa? Makanya memang dalam gugatan itu harus jelas banget positanya seperti apa ya, peristiwa hukumnya seperti apa dan petitum atau tuntutannya itu apa supaya hakimnya pun tidak bingung dan sesuai memutus berdasarkan petitumnya. Nah, kemudian yang terakhir, putusan ini harus diucapkan di muka umum ya, persidangan. Maaf itu ada yang terlewat. Nah, ini sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang ya. Walaupun persidangannya itu melalui e-court, tapi tetap putusan itu harus dibacakan di muka persidangan ya, di depan para pihak yang hadir. Nah, ini juga nanti untuk asas yang keempat ini ada akibat hukumnya ya, kalau misalnya memang pas pembacaan putusan ini yang hadir itu pihak dari penggugat atau dari tergugat ya, dari pemohon atau termohon itu juga akan mempengaruhi. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian kita akan bahas tentang macam-macam putusan pengadilan. Jadi putusan pengadilan itu ada putusan akhir juga ada putusan sela. Ya, kemarin juga saya sempat ya menyampaikan contoh daripada putusan sela, tapi memang karena belum materinya, saya belum menjelaskan lebih detail. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang putusan sela. Oke, diawali dengan putusan akhir. Jadi putusan akhir ini adalah putusan pengadilan yang mengakhiri pemeriksaan suatu perkara yang memuat amar lengkap mengenai hak, kewajiban, atau status hukum para pihak. Putusan akhir dapat berupa mengabulkan, menolak, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima sesuai hasil pemeriksaan hakim
hakim. Jadi hasil daripada putusan itu berbeda-beda. Ada yang nantinya dikabulkan, ada yang nantinya ditolak, atau bisa juga menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat ini tidak dapat diterima oleh pengadilan seperti itu ya. Jadi putusan akhir ini adalah putusan biasa sebenarnya ya. Eh, apa ya, putusan akhir gitu, putusan yang memang untuk mengakhiri sengketa dan perkara itu namanya adalah putusan akhir. Sedangkan putusan sela itu adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya melalui putusan akhir. Jadi putusan sela itu adalah putusan jeda ya, waktu persidangan itu berlanjut. Tapi tetap dalam putusan sela nanti akan diakhiri sengketanya atau perkaranya oleh putusan akhir. Ya, kenapa sih harus ada putusan sela? Karena ada beberapa kondisi pada beberapa perkara yang memang dibutuhkan tuh, oke, dijeda dulu deh gitu ya sebelum persidangan ini dilanjutkan. Karena ada yang urgent untuk kita penuhi dulu, untuk kita selesaikan dulu. Makanya ada putusan sela. Karena nanti juga macam putusan sela banyak ya. Jadi sesuai dengan kondisinya nih putusan sela tuh sifatnya seperti apa gitu ya. Nanti akan kita bahas. Nah, jadi putusan sela ini diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir berdasarkan pasal 185 HIR atau 196 RBG. Putusan sela adalah putusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan. Makanya tadi saya bilang, tetap kalau misalnya putusan sela itu dibacakan oleh hakim, putusan yang ingkrah itu ada pada putusan akhir. Baik, selanjutnya kita bahas tentang jenis dari putusan akhir. Masih ingat yang gugatan kontentiosa, gugatan volunteer? Nah, ini yang akan mempengaruhi tentang putusan juga, ya. Baik, yang pertama jenis dari putusan akhir itu ada putusan deklaratoir. Putusan deklaratoir ini bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum yang semata-mata memang diajukan melalui permohonan ya atau gugatan volunteer. Nanti putusannya itu namanya adalah putusan deklaratoir ya. Misalnya contoh nih seperti Ahmad itu mengajukan permohonan untuk disahkan oleh pengadilan bahwa dia adalah anak angkat. Sehingga putusan deklaratoir ini menyatakan bahwa Ahmad benar adalah anak angkat yang sah dari Beni dan Eni. Atau misalnya ada satu keluarga yang mengajukan permohonan untuk penetapan ahli waris ya. Nah, permohonan tersebut nanti sifatnya adalah putusan deklaratoir yang menyatakan bahwa keluarga yang tadi mengajukan tentang penetapan ahli waris, di sini ada Beni, Eni, dan Ai, Rima, dan Agus itu benar adalah, mohon maaf ini ke, oke, oke. Dan Agus ya dan Agus betul Agus Ringgo itu benar merupakan ahli waris dari almarhum Haji Agus Sumarna ya. Jadi perlu diingat bahwa putusan deklaratoir ini berasal dari gugatan volunteer ya. Nah, kita langsung ke putusan kondemnatoir dulu ya supaya sejalan ya dengan gugatan kontentiosa dan juga volunteer. Nah, putusan kondemnatoir ini adalah putusan yang berisi penghukuman ya yang berasal dari gugatan kontentiosa. Jadi gugatan kontentiosa itu bisa menghasilkan putusan yang kondemnatoir atau sifatnya itu adalah menghukum ya mengeksekusi. Misalnya contoh nih ya ada perkara tentang wan prestasi ya yang yang menjaminkan sebidang apa tuh tanah ya yang menjamin wan prestasi itu objek sengketanya itu adalah tentang eh, tanah ya 500 hektar. Nah, untuk melunasi adanya utang sebesar 400 juta rupiah. Nah, di sini
saat si penggugat itu mengajukan gugatan tentang wan prestasi ini, maka hakim akan membuat putusan kondemnatoir yang menyatakan bahwa Cindo ini harus menyerahkan sebidang tanah yang tadi menjadi objek sengketa untuk melunasi hutang kepada Adi Wilaga sebesar 400 juta rupiah. Jadi penghukuman dan ini nanti bisa kalau udah inkrah langsung dieksekusi ya. Penyerahan tanah dari Cindo ini ke Adi Wilaga. Seperti itu ya. Jadi putusan kondemnatoir ini berasal dari gugatan kontentiosa. Saya harus melihat ke sini. Oke. Lanjut, ini ada putusan konstitutif ya. Putusan konstitutif ini meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Nah, kalau tadi putusan deklaratoir itu bisa berasal dari gugatan volunter, juga putusan kondemnatoir juga bisa berasal dari gugatan kontentiosa. Nah, kalau putusan konstitutif ini tidak tergantung pada pengajuan gugatan manapun ya. Yang penting mah putusan ini itu berdasarkan pada apa ya? eh, ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan. Ya, jadi bisa nih dalam putusan konstitutif ini meniadakan suatu keadaan hukum atau justru bisa menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Kita contohkan nih di sini putusan perceraian Aam Amelia dengan Gatot Prakoso atau oke. Satu-satu aja ya. Jadi contohnya itu untuk yang konstitutif ini karena udah bercerai nih ya antara Aam Amelia dan juga Gatot, maka itu akan meniadakan suatu keadaan hukum yang mana mereka sudah tidak menjadi suami istri. Jadi nggak boleh berhubungan badan lagi, tidak bisa saling mewarisi gitu ya. Karena sudah ditiadakan nih sesuai dengan undang-undang yang kalau bercerai ya sudah gitu ya. Tidak ada tidak ada sebenarnya kalau misalnya untuk hak waris memang apa ya? Suami istri itu akan membaginya harta gonogini bukan warisnya ya. Nah, tapi betul nanti meniadakan hak waris dari Aam Amelia terhadap Gatot Prakoso atau sebaliknya karena udah cerai jadi nggak ada. Karena kan kalau misalnya waris itu memang karena pernikahan, karena nasab gitu kan. Jadi kalau pernikahannya udah selesai ya udah nggak bisa saling mewarisi gitu. Misalnya ya masing-masing udah menikah gitu ya. Ternyata saat Gatot Prakoso itu meninggal, Aam meminta hak warisnya gitu ya kepada istri terkini dari Gatot itu nggak bisa gitu ya karena memang sudah ditiadakan keadaan hukum waris itu oleh perceraian atau misalnya nih PT Indosinga Indosinga kok aneh ya nama PT-nya pokoknya gitulah ya dinyatakan pilot oleh putusan pengadilan niaga nah sehingga itu menimbulkan suatu keadaan hukum baru di mana kalau misalnya dia sudah dinyatakan pilot ya udah dia nggak bisa gitu loh untuk bisa bayar hutang gitu ya jadi dia dibebaskan untuk apa untuk penghutangan itu namun memang ada beberapa juga yang perlu dikaji ya tentang pembebasan hutang ini tetap kalau misalnya dinyatakan pilot pun dalam kondisi tertentu masih dibolehkan untuk dituntut pembayaran hutangnya. Nah, seperti itu. Jadi, di dalam putusan akhir itu ada tiga jenis putusan. Ada putusan deklaratoir, ada putusan kondemnatoir, juga ada putusan konstitutif. Baik, selanjutnya, lah. Oke, di sini ada perbedaan putusan sela yang tadi saya sampaikan ya. Jadi putusan sela itu adalah putusan jeda yang mana ini akan disesuaikan dengan kondisinya. Maka sifat putusan sela pun akan berubah. Ya. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini ada putusan preparatoir. Putusan preparatoir ini merupakan salah satu bentuk spesifikasi yang terkandung dalam putusan sela. Dari putusan ini tujuannya itu untuk mempersiapkan jalannya pemeriksaan. Misal nih ya, kenapa bisa jadi kondisi putusan sela yang preparatoir? Misal seperti ini.
Misalnya teh saya mengajukan gugatan ya ke Pengadilan Agama Bandung, sudah diserahkan dokumennya, sudah diterima oleh panitera. Nah, pada saat mau persidangan dimulai ya, tapi ini belum bahasan tentang pokok perkara ya, belum persidangan pokok perkara. Nah, majelis hakim itu menemukan ada dokumen yang kurang dari apa yang saya serahkan kepada pengadilan yang diterima oleh panitera. Maka hakim boleh tuh menjeda persidangan ini dan meminta saya untuk menyerahkan dokumen yang dimintakan yang kurang tadi ya melalui putusan sela. Nah, jadi putusan preparator ini putusan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada ada dokumen atau ada berkas ya yang menghambat untuk persiapan jalannya pemeriksaan. Nah, itu bisa dimintakan melalui dengan putusan preparatoir. Ya. Jadi itu diperbolehkan. Yang penting mah belum masuk ke dalam pokok 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 perkara. Jadi belum masuk ke dalam pokok perkara. Nah, selanjutnya ada putusan insidentil ya, putusan ini merupakan putusan sela yang berkaitan langsung dengan gugatan insidentil atau yang berkaitan dengan penyitaan yang dibebankan pemberian uang jaminan dari pemohon sita agar sita dilaksanakan yang disebut dengan contitio judicatum solvi. Misal ya untuk yang kasus diadakannya putusan insidentil ini misalnya Sita itu jadi ada gugatan cerai ya, ada pengajuan gugatan cerai dari Sita kepada suaminya. Ada yang namanya Sita nggak ada kan? Nah, itu contohnya ya. Nah, di tengah persidangan si kakaknya Sita ini ya dia mengajukan diri ini sebagai pemilik rumah yang dipersengketakan nantinya antara Sita dan juga suaminya ya. Mungkin kalian masih ingat tentang gugatan intervensi. Nah, si kakaknya ini mengajukan gugatan intervensi ini ya. Jadi dia mengatakan bahwa, mohon maaf ini Pak Hakim, rumah ini tuh adalah bagian dari punya saya juga ya. Saya sebagai kakaknya Sita belum membagi. Nah, kalau misalnya memang si aset ini diajukan untuk gugatan cerai, saya khawatir nanti bagian saya akan hilang. Nah, maka untuk itu hakim memberikan putusan ya pada intervensi kakaknya Sita ini dengan sifatnya putusan insidentil, tapi tetap ya di dalam intervensi ini juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi nggak serta-merta diperbolehkan untuk mengajukan intervensi dan diturunkannya putusan insidental. Itu mm, nggak serta-merta, maksudnya nggak dimudahkan gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian adalah putusan interlokutor. Nah, untuk putusan interlokutor ini adalah bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi bermacam-macam perintah nih, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim. Ya, misalnya apa ya? Misalnya nih tentang tanah wakaf ya, yang mana si penggugat yang di mana tanah wakaf ini nggak jelas nih batasan tanahnya tuh dari mana sampai mana ya. Nah, penggugat dan tergugat itu sama-sama mengklaim tanah yang sama berdasarkan peta tanah wakaf yang dimaksud. Jadi maksudnya apa ya? Mereka tuh saling merebut lah tanah tersebut gitu ya. Tapi udah diwakafin tapi pak aku gitu. Oh, saya mah ada batasnya rumahnya sampai sini. Ih, kade ini mah batasan punya saya gitu ya antara penggugat dan tergugat tuh. Nah, makanya untuk bisa untuk bisa memastikan ya si batasan tanah wakaf ini tuh sebenarnya dari mana sampai mana, itu bisa tuh hakim itu memutuskan putusan sela ini ya dengan sifatnya putusan interlokutor ya. Nantinya akan ada ahlinya atau BPN gitu ya atau apalagi notaris gitu ya untuk untuk
apa untuk dikirimkan ke lapangan ya dan mengadakan pemeriksaan setempat atau deskente. Jadi mereka nanti akan diminta sukat ukur yang benar. Jadi mana nih batasan-batasan wakafnya seperti itu. Nah, itu putusan interlokutor. Kenapa sih harus ada putusan interlokutor ini? Karena putusan ini tuh bisa memerintahkan tindakan untuk nanti akan dijadikan sebagai pembuktian sebelum akhirnya hakim pun membuat putusan. Jadi harus dijelasin dulu nih batas-batasnya supaya pokok perkaranya juga jelas. Oh, emang ini tuh berapa hektar gitu ya batasnya itu dari sini sampai sini gitu. Jadi jelas si penggugat dan tergugat tuh walaupun masing-masing mengakui tapi hakim mempunyai bukti yang valid gitu ya. Dengan adanya deskente yang dilakukan gitu. Nah, kemudian adanya putusan provisi. Putusan provisi ini bersifat sementara atau interim award atau temporary yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara. Nah, kalau misalnya tadi putusan preparatoir, putusan insidentil itu memang belum masuk ke ranah pokok perkara. Tapi kalau dalam putusan provisi ini justru eh, bisa masuk ke ranah pokok perkara ya. Nah, contoh daripada putusan provisi itu apa sih? Nah, misalnya apa ya? Misalnya yang tadi lah ya, yang Sita mengajukan gugatan cerai tadi ya, nah terhadap suaminya. Nah, ternyata selama persidangan berlangsung, itu kan sebenarnya nafkah suaminya kepada anaknya itu harus tetap terlaksana ya, harus tetap dijalankan gitu ya. Nah, tapi ini jam berapa ya? Sebentar. Oh ya, udah. Tetapi suaminya ini tidak menjalankan apa kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya selama persidangan berlangsung gitu. Nah, Sita ini ngeluh nih, bukan ngeluh, ngadu nih ya. Nah, ke hakim gitu. Maka hakim bisa menurunkan putusan sela dengan sifat provisi yang meminta supaya suaminya ini dapat memberikan nafkah walaupun persidangan ini belum sampai putusan gitu ya. Jadi harus nih sampai putusan akhir itu turun dalam putusan sela provisi ini suaminya Sita wajib menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya seperti itu. Nah, untuk besarannya mungkin nanti juga akan dibahas dalam persidangannya. Misalnya mau berapa nih Bu Sita gitu. Itu juga nanti akan ditanyakan. Atau misalnya dalam mediasi nih ya, interaksi perkaranya mungkin terkuak pada saat mediasi. Nah, boleh nanti ditentukan di dalam mediasinya juga. Nah, sebenarnya ada putusan sela lainnya ya, namanya itu adalah wait for bar, beach for it ya, beach ya, beach ya, beach bahasa Belandanya bukan beach, bukan beach, bukan, tapi beach pakai J sebenarnya, for it. Nah, nanti kita bahas di satu satu slide ya, jadi beda lagi, tapi itu tetap bahasan tentang putusan sela. Nah, selanjutnya di sini kesimpulan dari pemaparan yang apa yang saya sampaikan mengenai putusan akhir juga putusan sela. Aduh, mohon maaf ini terganggu dengan foto saya. Saya pindahin dulu. Oke. Nah, putusan sela dan putusan akhir ini memiliki peran yang sangat penting dan kedudukan yang strategis dalam menjamin keadilan prosedural di lingkungan peradilan Indonesia. Nah, putusan sela memberikan jaminan bahwa proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan prinsip due process of law. Sementara putusan akhir mempresentasikan puncak pertimbangan yuridis yang harus mencerminkan keadilan substantif dan legitimasi hukum. Keduanya merupakan instrumen krusial yang menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Namun demikian, penerapan kedua jenis putusan ini masih menghadapi berbagai kendala. Mungkin dengan tadi yang saya sampaikan, pengertiannya, kasusnya gitu ya. Ada nih beberapa apa kasuistik yang kayaknya juga perlu dikembangkan untuk bisa masuk kategori putusan akhir atau putusan sela ya makanya memang masih masih banyak kendala ya yang harus dihadapi dari macam-macam putusan ini ya.
baik secara normatif maupun praktis. Nah, ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan, lemahnya akuntabilitas yudisial, keterbatasan akses terhadap informasi hukum, dan rendahnya kualitas pendidikan hukum ini menjadi hambatan serius dalam mewujudkan keadilan prosedural. Jadi ada kasuistik yang emang kayaknya, duh ini nggak masuk nih untuk apa putusan akhir atau putusan sela yang ada, sehingga kan harus ada pengembangan hukum ya. Nah, tapi kita juga terhambat dengan adanya pengembangan hukum tersebut karena apa? Karena tadi ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan, lemahnya akuntabilitas yudisial, keterbatasan akses terhadap informasi hukum, dan rendahnya kualitas pendidikan hukum. Gitu. Jadi kita tidak bisa belum bisa, maaf ya, belum bisa mengembangkan eh, apa putusan-putusan yang memang sudah dijelaskan tadi ya dari putusan akhir dan sela produkan dari Belanda. Sebenarnya itu emang udah berkembang sih, tapi masih perlu dikembangkan lagi. Oke, nah di sini ada beberapa istilah dalam putusan ya. Jadi di dalam putusan itu ada istilah-istilah yang ditempel di apa ya ditempel di apa ya disertakan dalam putusan gitu ya. Nah, yang pertama itu ada istilah unanimous. Nah, istilah unanimous ini adalah sebuah putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para majelis hakim yang menghadiri perkara tersebut. Misal, hakim dalam perkara tersebut ada tiga. Nah, tiga-tiganya itu sepakat untuk membuat putusan A, B, C misalnya ya. Sok amar putusannya atau diktum putusannya A, B, C saja. Saya setuju, kata ketua hakim. Hakim anggota satu, oh iya saya juga setuju gitu ya. Nah terus kata hakim ketiga, oh saya juga setuju. Berarti kan itu adalah persetujuan suara yang bulat. Ya, jadi putusan itu dalam diktumnya itu baik pertimbangan hukum atau atau apa ya atau poinnya yang A, B, C itu ya itu semuanya sama, suaranya itu bukan suaranya, pendapatnya itu sama, maka disebut dengan unanimous. Nah, beda lagi dengan concurring opinion. Dalam concurring opinion, sebuah putusan apabila pendapat seorang hakim mengikuti atau sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar putusan, akan tetapi dia hanya berbeda nih dalam pertimbangan hukum atau legal reasoningnya. Jadi misalnya ada tiga hakim yang sedang menyelesaikan perkara. Nah, dua hakim ini tuh setuju dengan diktumnya A, B, C dan beserta pertimbangan hukumnya. Nah, tapi ada satu hakim nih, mungkin ya setujulah diktumnya A, B, C, tapi ada beberapa pertimbangan hukum nih yang berbeda dengan kalian, dengan mayoritas hakim itu gitu. Nah, itu namanya adalah concurring opinion. Kemudian yang terakhir adalah dissenting opinion. Kalau dissenting opinion ini kebalikan dari concurring opinion. Jadi, putusannya itu apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum dan juga isi ABC-nya atau amar putusannya, ya. Nah, tapi tetap nih di dalam dissenting opinion, walaupun satu hakim ini berbeda isian diktum putusan dan juga legal reasoningnya, ya, tetap nanti disertakan dalam putusan ya secara lengkap. Jadi oke lah A, B, C ada ayat satu C-nya atau ada poin tambahan pada C-nya gitu ya beserta dengan reasoning yang berbeda. Nah, itu juga harus dicantumkan ya. Kalau tadi mah concurring mah tentang beda pertimbangan hukumnya saja ya, tapi poinnya mah tetap A, B, C gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dissenting opinion itu selain daripada alasannya dia juga berbeda tentang isian pada amar putusannya dan itu juga harus dimuat perbedaan itu ya supaya nanti para pihak yang berperkara mengetahui adanya dissenting opinion pada putusan ini.
Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang formulasi putusan. Formulasi putusan itu apa sih? Nah, formulasi putusan itu adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan ya. Jadi putusan itu walaupun dibacakan tetap harus dibuatkan ya. Supaya terlihat nih rumusannya itu memang tercatat ya sesuai apa sesuai bas persidangan sesuai dengan sistematika yang ada pada perundang-undangan. Nah, secara garis besar, formulasi putusan ini diatur dalam pasal 184 ayat 1 HIR dan juga bisa dilihat dalam pasal 195 RBG. Nah, bisa dilihat juga dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan tadi, terdapat beberapa unsur formula yang harus tercantum dalam putusan. Sehingga penting sekali kita mengetahui formulasi putusan. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai nih putusan dengan formulasi yang ada, berarti tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam perundang-undangan. Nanti kita bahas ya apa aja. Nah, lanjut. Dalam putusan harus memuat secara singkat apa aja sih yang harus ada dalam putusan. Pertama adalah pokok perkara ya, kemudian jawaban, kemudian pertimbangan dan juga amar putusan. Makanya tadi kenapa apa disebutkan perbedaan dissenting opinion ya dan concurring opinion karena di dalam putusan itu wajib ada penyantuman pertimbangan hukum dan juga amar putusan atau diktum ya jadi wajib gitu. Makanya ada beberapa istilah dalam putusan. Nah, kemudian apa sih amar putusan? Amar putusan itu ya atau kita disebut dengan diktum putusan itu adalah bagian inti dari putusan pengadilan yang isinya itu bisa sebuah perintah ya, penetapan, pernyataan atau hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para pihak yang bersengketa atau terdakwa. Nah, bagian ini dibacakan pada akhir persidangan sesudah kata mengadili. Nah, nanti ada tulisan mengadili atau memutuskan. Nah, paragraf setelahnya itu disebut dengan diktum atau amar putusan. Nah, mungkin masih bingung ya, nggak apa-apa. Nanti saya akan contohkan. Nah, ini nih formulasi putusan. Yang pertama itu harus ada dalil gugatan. Nah, dalil gugatan dalam putusan cukup dijelaskan dengan singkat dasar hukum dan hubungan hukum serta fakta yang menjadi dasar gugatan. Boleh dilihat dari posita gugatan, juga dari beberapa fakta hukum yang disampaikan selama persidangan. Itu kan nanti panitera mencatat nih di dalam berita acara sidang. Nah, nanti juga akan dijadikan bahan musyawarah oleh para majelis hakim untuk menuangkan fakta hukum ya selama persidangan dan juga yang ada dalam gugatan terhadap dalil gugatan pada putusan. Nah, kemudian tentang jawaban para pihak ya. Nah, ini juga kenapa tadi ada ada beberapa aturan yang harus menempuh dulu nih untuk putusan ini tentang jawaban tergugat ya termasuk replik duplik itu karena memang akan disampaikan juga pada putusan ya tentang jawaban para pihak. Nah, mungkin secara arti luas, pengertian jawaban ini adalah replik dan duplik serta kesimpulan. Kelalaian mencantumkan jawaban mengakibatkan putusan dapat dinyatakan batal demi hukum, makanya wajib. Nah, tadi juga saya sertakan dasar hukumnya ya, tentang kewajiban menempuh jawaban sesi jawaban terlebih dahulu sebelum mengadakan putusan. Jadi harus ada replik, duplik, pembuktian. Nah, itu karena memang ada permintaan pada formulasinya. Nah, ini tuh bisa batal demi hukum ya karena bertentangan dengan pasal 184 ayat 1 HIR. Nah, kemudian harus juga menuangkan uraian singkat, ringkas dan lingkup pembuktian. Nah, tadi juga kan diwajibkan untuk bukti dulu nih sebelum diadakan putusan. Ingat, jika mediasi gagal ya, tapi kalau misalnya mediasinya berhasil, ya nggak akan ada penempuhan jawaban replik duplik pembuktian gitu nggak akan gitu tapi bisa langsung kepada putusan. Nah, makanya sifat putusan daripada mediasi yang berhasil itu berbeda juga ya atau nanti kita bahas tentang yang akta vandading. Nah, uraian yang dimaksud di sini adalah deskripsi fakta
dan alat bukti atau pembuktian yang ringkas dan juga lengkap. Kemudian di dalam putusan juga harus ada formulasi pertimbangan hukum. Pertimbangan di sini berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Jadi jangan tiba-tiba oke dikabulkan ya atas dasar apa nih dikabulkan teh gitu ya, atau misalnya oke dibolehkan misalnya atas dasar apa nih dibolehkan. Nah, itu tuh hakim itu harus menuangkan legal reasoningnya atau pertimbangan hukumnya di dalam putusan. Nah, kemudian tentang ketentuan perundang-undangan. Ini jelas ya, tadi juga saya sudah sampaikan bahwa dalam putusan ini wajib memenuhi syarat peraturan perundang-undangan. Maka harus dicantumkan juga nih ketentuan perundang-undangannya. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dalam hukum. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang amar putusan atau diktum. Nah, ini wajib ya supaya terlihat isian daripada putusan hakim itu apa gitu. Apakah berisi perintah atau penghukuman ya yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara. Untuk itu, amar putusan ini harus jelas dan ringkas perumusannya sehingga tidak menimbulkan adanya dualisme penafsiran atau misalnya adanya miskomunikasi pada informasi yang disampaikan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mencantumkan biaya perkara. Ini wajib. Pencantuman biaya perkara dalam putusan diatur dalam pasal 184 ayat 1 HIR dan pasal 187 RBG. Bahkan dalam pasal 183 ayat 1 HIR dan pasal 194 RBG dinyatakan bahwa banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan kepada pihak yang berperkara harus disebutkan dalam putusan jadi rinci ya, biaya perkara itu harus dirinci ya. Nah, tapi mengenai prinsip dan komponen biaya perkara itu bisa dilihat dari pasal 181 sampai 182 HIR dan juga pasal 192 sampai 194 RBG. Saya masih ingat waktu saya menyampaikan adanya beban biaya perkara ya, dari radius terdekat pengadilan sampai radius terjauh di pengadilan. Nah, kalau misalnya lupa nanti kita bahas lagi ya, diulang lagi di materi minggu depan. Oke, nah tadi kan udah ada formulasinya ya, sehingga kalau misalnya tentang teori kita masih ngambang gimana sih cara penerapannya. Ini mungkin saya akan memperlihatkan penerapan pada formulasi putusan ya dalam sebuah dokumen putusan. Nah, yang pertama itu di bagian kepala putusan harus ada judul putusannya, harus ada nomor putusannya, harus ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kalau misalnya di pengadilan agama itu harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena itu implementasi dari Pancasila sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau misalnya di pengadilan negeri, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara memang tidak ada lafaz Bismillahirrohmanirrohim. Hanya di pengadilan agama saja ada lafaz Bismillahirrohmanirrohim. Tapi tetap di putusan yang lain selain Oke, selain apa? Selain adanya judul putusan, nomor putusan, itu pasti ada kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian harus ada identitas para pihak jelas ya, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat, baik pihak pemohon maupun pihak termohon. Juga harus ada penyantuman duduk perkaranya atau pokok perkara ya. Bisa dialihkan dari bagian posita, juga bisa juga penambahan fakta hukum yang terjadi selama persidangan. Kemudian tentang pertimbangan hukum atau dasar hukum ya. Kemudian adanya diktum atau amar putusan. Yang terakhir adalah bagian kaki putusan yang terdiri dari hari dan tanggal putusan itu dijatuhkan, tanda tangan majelis hakim dan panitera, serta perincian biaya. Oke, kita lihat ya contohnya. Apakah bisa? Oh, bisa ternyata. Oke, nah seperti tadi ya, ini kepala putusan namanya.
ya. Nama putusan, nomor putusan ya. Karena saya contohkan di pengadilan agama, maka ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini tuh kalau setiap pengadilan ada, tapi bismillahnya yang tidak ada, hanya di pengadilan agama saja. Ya, setelah itu adanya apa identitas para pihak. Jadi di sini nih identitas para pihak ya, penggugat, tergugat. Ini kalau contoh yang saya sampaikan itu tergugatnya dua. Nah, kemudian harus ada duduk perkara. Lihat nih, ada duduk perkara atau pokok perkara. Boleh pengalihan daripada posita dalam gugatan atau fakta hukum yang terjadi selama persidangan. Dimuat di sini ya. Nah, ini bentukannya beda-beda ya untuk pokok perkara tergantung dari peristiwa hukum yang terjadi. Jadi nggak semuanya sama. Nah, kemudian aduh saya sebentar lagi kelas. Bismillah ya, semoga keburu. Lanjut, lanjut. Nah, ini apa namanya? Termasuk juga adanya alasan dan dasar hukum ya. Mulai dari yang tadi kalau misalnya ada eksepsi ya, ada eksepsi, ada jawaban, ada replik, duplik, pembuktian, semuanya juga harus dicantumkan di sini ya, nggak boleh terlewatkan. Nah, kemudian, nah ini ya pembuktiannya, masih pembuktian. Aduh, ini berapa halaman? Banyak banget ya putusannya. Nah, kemudian ada pertimbangan hukum nih bentukannya seperti ini. Jadi harus dicantumkan adanya pasal-pasal atau boleh doktrin atau boleh jurisprudensi atau putusan pengadilan lain gitu ya yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Intinya mah harus ada aja apa legal reasoningnya itu dari peraturan perundang-undangan. Nah, tuh menimbang tuh kan jadi memang ada aturan perundang-undangannya tuh. Terus bagaimana kalau misalnya penggunaannya kompilasi hukum Islam atau kompilasi hukum ekonomi syariah dibolehkan jika memang ternyata ditemukan di sana gitu loh penyelesaian atau legal reasoningnya tuh. Nah, kemudian ini masih ya pertimbangan. Kita belum masuk nih ke yang amar atau diktum putusan. Aduh, ini banyak sekali putusannya ya. Oke, nah, mengadili. Nah, ini baru kita masuk ke bahasan amar putusan atau diktum putusan ya. Poinnya ada berapa? Ada tiga berarti ya. Empat nih, ada empat. Oh, ada lima. Banyak banget. Nah, itu namanya adalah diktum atau amar putusan. Ada lima nih. Yang terakhir adalah kaki putusan ini harus dicantumkan tanggal dibacakan dijatuhkannya putusan itu kapan, harus ditandatangan juga karena kebetulan memang yang menyelesaikan ini adalah hakim tunggal, maka hakimnya saja satu yang menandatangan ya. Tapi kalau misalnya majelis hakim ada tiga, tiga-tiganya harus tanda tangan. Kemudian ada tanda tangan panitera ya, dan terakhir adalah rincian biaya itu harus dituangkan dalam putusan ya, nggak boleh nggak. Oke. Ini kembali lagi gimana ya? Sebentar. Hmm. Stop dulu. Oke, di stop dulu. Saya share lagi ya. Nah, oke. Itu ya contohnya. Nah, kemudian nah, ini nih ada beberapa problematika dalam putusan ya. Eh, masalah-masalah yang akan terjadi pada sebuah putusan nih. Dalam aspek kehadiran pihak, itu putusan itu bisa menjadi gugatan yang gugur apabila penggugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak menghadirkan wakilnya padahal telah dipanggil secara patut dan juga resmi. Maka dalam hal ini hakim dapat dan berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan bersamaan dengan itu penggugat dihukum membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam pasal 124 HIR. Nah, kemudian bisa juga putusannya first take pada saat ketidakhadiran tergugatnya ya. Nah, ini juga ada nih pasal diatur dalam pasal 125 ayat 1 HIR. Kemudian yang terakhir bisa juga putusan kontradiktoir. Ya, putusan ini tuh ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Persidangan mah datang ya sama persis tapi pas putusan itu nggak datang, makanya ya udahlah, udah dipanggil secara resmi dan patut tapi nggak datang lae, ya udah putusan dibacaan. Makanya sifatnya itu adalah putusan kontradiktoir. Nah, kemudian yang kedua apa? Aduh, ini terhalang sebentar. Ya, ya, ya.
Oke, mohon maaf ya. Nah, dalam menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak. Nah, menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan cacat formil, baik itu misalnya karena NO atau misalnya karena error in persona, karena nebis in idem gitu ya. Pokoknya cacat formil aja ya. Nah, itu juga bisa tuh menjadi masalah pada sebuah putusan. Atau misalnya dalam putusan itu menolak gugatan penggugat karena ternyata memang tidak sesuai dengan kewenangan ya, baik itu absolut ataupun relatif. Kemudian mengabulkan gugatan penggugat atau biasa yang tertuang dalam putusan akhir gitu. Nah, selanjutnya sebentar. Nah, ini ada gambaran ya dari apa problematika putusan ya yang banyak terjadi. Salah satunya adalah karena adanya eksekusi dari putusan perdata yang tidak maksimal ya. Nah, ini tuh dikarenakan keterbatasan ketua pengadilan dan jurusita dalam melaksanakan eksekusi putusan perdata itu masih minim regulasi yang mengaturnya dan juga minimnya kompetensi dari jurusita tentang eksekusi jaminan dari putusan perdata tadi. Boleh dibaca ya. Nah, kemudian ini sangat penting ya jika memang putusan itu kita akan mengetahui sudah ingkrah atau belum. Nah, sehingga di sini ada kekuatan putusan hakim ya, putusan yang dibuat oleh hakim. Nah, putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan itu. Misalnya perlawanan dengan verzet, banding atau kasasi. Sedangkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa ya. Jadi memang tidak bisa tuh melalui verzet, banding atau kasasi. Nah, dalam melawan putusan itu. Jadi, putusan itu tidak dapat lagi diganggu gugat. Menurut doktrin, dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terdapat tiga macam kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan mengikat. Jadi itu harus harus di mengikat antara para pihak gitu. Jadi harus dilaksanakan gitu ya. Kemudian ini juga putusan memiliki kekuatan pembuktian. Jika diajukan ke banding itu juga akan dijadikan sebagai alat bukti gitu ya. Jadi punya punya kekuatan nih si putusan ini tuh. Yang terakhir adalah kekuatan eksekutorial. Jadi dari putusan ini tuh sudah diwajibkan untuk dieksekusi karena memiliki kekuatan eksekutorial. Oke, lanjut. Nah, ini yang disebut dengan if forward, beach forward ya. Boleh dibaca aja ya, karena kebetulan waktunya sudah habis. Kita akhiri saja perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.